Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Materi yang pertama yaitu mazhab behaviorisme Thorndike dan Albert Bandura. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ervianti, yang kedua Nafika Apri Alifa, yang ketiga Rita Istiqmaliyah, dan yang keempat Nizam Zahra Fiandiva. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme menurut Thorndike yang akan disampaikan oleh saya, Rita Istiqmaliyah, dengan NIM 2107016067. Oke, jadi siapa sih Edward Lee Thorndike ini? Jadi Edward Lee Thorndike merupakan seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 dan wafat pada tanggal 9 Agustus 1949. Dia adalah seorang anggota Dewan Korporasi Psikologis dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912. Thorndike berprofesi sebagai seorang psikolog dan juga pendidik yang berkebangsaan Amerika. Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Wesleyan pada tahun 1895 dan kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Harvard pada tahun 1896, serta telah meraih gelar doktor di Columbia pada tahun 1898. Setelah Thorndike menyelesaikan pendidikannya di Harvard, ia kemudian bekerja di Teachers College of Columbia yang dipimpin oleh James McEnkettle. Disinilah timbul keinginan yang besar pada diri seorang Thorndike terhadap proses belajar, pendidikan, dan intelijensi. Awal kemunculan teori Thorndike. Pada awal mulanya, Edward Lee Thorndike ini melakukan sebuah percobaan terhadap seekor kucing yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang di dalamnya terdapat banyak labirin. Kotak atau puzzle box atau sangkar tersebut dilengkapi dengan sebuah tombol pembuka yang dapat ditekan, dan pada bagian luar kerangkeng atau sangkar tersebut diletakkan sebuah daging. Kucing yang ada di dalam kerangkeng tersebut kemudian bergerak ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, tetapi gagal. Kucing tersebut terus-menerus melakukan usaha dan kemudian gagal lagi. Keadaan ini terus berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, kucing tersebut tanpa sengaja menekan tombol pembuka sehingga tanpa sengaja pintu kotak kerangkeng tersebut terbuka dan kucing dapat memakan daging di depannya. Kemudian, percobaan tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang. Ketika pada awalnya gerakan kucing sangat lama atau lambat dalam membuka pintu dengan menekan tombol pembuka, kemudian pada akhirnya, setelah dilakukan percobaan secara berulang-ulang, kucing tersebut dapat mengalami perubahan, yaitu sebuah kemajuan tingkah laku. Dan pada akhirnya ketika kucing tersebut dimasukkan kembali ke dalam box, kucing tersebut dapat menemukan dan menekan tombol pembuka pintu dengan sekali usaha hingga pintu tersebut terbuka. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Thorndike pada kucing tersebut, Thorndike menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan, sehingga dapat menimbulkan respon secara refleks. Dalam hal ini, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap yang dilakukan oleh kucing tersebut diasosiasikan sebagai stimulus dalam suatu proses coba-coba atau trial and error. Kemudian, respon yang benar secara bertahap akan diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba tersebut, sedangkan respon yang tidak benar akan melemah dan menghilang. Teori belajar menurut Thorndike, berdasarkan percobaan yang telah dilakukannya tersebut,
Edward Lee Thorndike ini mengembangkan teori yang dikenal sebagai koneksionisme. Dalam teori ini, Thorndike berpandangan bahwa tipe proses belajar yang paling mendasar selalu melibatkan koneksi antara pengalaman sensorik atau indera dan impuls syaraf atau respon yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Menurut Thorndike ini, belajar merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon yang mungkin berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Proses belajar menurut Thorndike ini memiliki bentuk yang paling dasar, yaitu trial and error learning atau belajar uji coba, atau disebut juga sebagai selecting and connection atau pemilihan dan pengaitan. Nah, kemudian apa sih stimulus dan respon yang dimaksud oleh Thorndike ini? Jadi, stimulus merupakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon ini merupakan reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, tindakan, ataupun akibat dari adanya rangsangan tersebut. Contohnya adalah yang pertama, stimulusnya berupa guru yang mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kemudian, respon dari stimulus tersebut adalah para siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. Contoh yang kedua adalah stimulusnya guru memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada para siswa-siswanya. Dan responnya adalah para siswa mengerjakan pekerjaan rumah dari guru tersebut. Jadi hal tersebut berarti bahwa belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Sehingga paham ini disebut paham koneksionisme. Dari proses trial and error yang telah disampaikannya, Thorndike kemudian mengemukakan beberapa hukum yang berkaitan dengan proses belajar, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hukum kesiapan, yang kedua ada hukum latihan, dan yang ketiga ada hukum akibat. Pembahasan pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan di sini adalah kecenderungan untuk bertindak. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan organisme yang bersangkutan untuk melakukan proses belajar tersebut. Ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini, yaitu yang pertama, apabila pada organisme terdapat kesiapan untuk bertindak atau berperilaku dan kemudian organisme tersebut melakukan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kepuasan atas tindakan atau perilakunya itu. Yang kedua, apabila pada organisme terdapat kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, tetapi organisme tersebut tidak dapat melaksanakan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kekecewaan atau tidak mengalami kepuasan atas tindakannya. Yang ketiga, apabila pada organisme tidak terdapat persiapan untuk bertindak, tetapi organisme itu dipaksa untuk melakukannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang telah siap belajar telah menunjukkan dorongan yang kuat untuk memulai belajar serta memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, ada hukum latihan atau law of exercise. Dalam hukum ini mengandung 2 hal penting, yaitu yang pertama, law of use, yaitu hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat apabila ada latihan. Yang kedua, ada law of disuse, yaitu hubungan atau koneksi akan menjadi lemah
apabila latihan-latihan atau penggunaan dihentikan. Jadi prinsip utama dalam belajar menurut prinsip hukum ini adalah pengulangan, bahwa apabila semakin sering diulang dan latihan, maka materi pelajaran akan semakin dikuasai. Artinya adalah bahwa hasil belajar akan menjadi jauh lebih sempurna apabila sering diulang dan dilatih. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ada hukum akibat atau law of effect. Hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Jadi maksudnya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sekiranya menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung terus diulang. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu tindakan atau perbuatan yang sekiranya menghasilkan rasa tidak puas atau tidak menyenangkan akan cenderung tidak akan diulangi lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervianti dengan NIM 2107016046. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rita mengenai materi kedua, yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Sebelum kita memasuki mengenai teori belajar sosial, mari kita ketahui dulu siapa tokoh yang memperkenalkan teori ini. Teori belajar sosial atau social cognitive diperkenalkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundari, Kanada. Pada tahun 1952, Bandura memperoleh gelar kesarjanaan psikologi di Universitas Iowa. Kemudian, pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Universitas Stanford dan menghabiskan waktunya dengan berkarya di sana hingga menginjak usia pensiun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021, Bandura menutup usianya. Berikutnya adalah eksperimen boneka Bobo atau Bobodol eksperimen. Albert Bandura pertama kali memperkenalkan teori belajar sosial pada tahun 1986, di mana teori ini ia dapatkan dari eksperimen yang diberi nama Bobodol eksperimen. Penelitian tersebut menggunakan subjek yaitu 36 anak perempuan dan 36 anak laki-laki dengan rentang usia antara 37 hingga 69 bulan dengan usia rata-rata 52 bulan. Sebagai model dalam eksperimen tersebut yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Eksperimen dimulai dengan membagi anak-anak tersebut dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol terdiri dari 24 anak yang nantinya tidak akan diberikan perlakuan apapun selama eksperimen berlangsung. Selanjutnya, eksperimen yang terdiri dari 48 anak kemudian dibagi lagi menjadi dua kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8 kelompok kecil dengan anggota 6 anak. Kedua kelompok tersebut selama eksperimen berlangsung dalam 10 menit itu mendapatkan perlakuan model yang berbeda. Pada kelompok 1, anak memperhatikan model yang melakukan perilaku agresif pada bebodol. Kemudian pada kelompok 2, anak memperhatikan model yang bermain-mainan lain dan mengabaikan bebodol. Setelah melihat perlakuan model tersebut selesai, selanjutnya anak akan dibawa ke dalam ruang bermain dengan peneliti yang berada di dalamnya. Anak akan dibiarkan bermain selama 2 menit dalam ruangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memunculkan adanya emosi frustasi dari anak. Setelah 2 menit tersebut, anak tidak boleh bermain, tetapi subjek hanya boleh bermain di ruang eksperimen di mana bebodol, palu, dan sebagainya berada selama 20 menit. Eksperimen ini memperoleh hasil bahwa anak menunjukkan respon agresif pada bebodol seperti yang model lakukan. Hal ini terjadi pada kelompok 1. Kemudian pada kelompok 2, memiliki hasil anak menunjukkan perilaku kurang agresif pada bebodol. Eksperimen tersebut menunjukkan adanya proses pembelajaran secara langsung melalui observasi atau observational learning. Selanjutnya adalah teori peniruan atau modeling teori. Prinsip utama dari teori belajar sosial Bandura adalah pemodelan atau modeling. Modeling merupakan suatu metode pembelajaran dengan observasi atau percontohan. Proses belajar ini terbagi menjadi 3 unsur, yaitu contoh perilaku model, pengaruh dari perilaku model tersebut, serta proses internal pelajar. Suatu pembelajaran dimulai dengan proses mengamati perilaku yang akan ditiru. Selanjutnya, pertimbangkan dan memutuskan untuk meniru perilaku tersebut sehingga menjadi perilakunya sendiri. Apabila perilaku tersebut dinilai sesuai dengan keadaan dirinya, maka memiliki kemungkinan besar untuk ditiru.
Dalam kaitannya dengan pembelajaran, ada 3 macam model. Yang pertama adalah model hidup atau life model. Model ini merupakan model yang berasal dari kehidupan nyata. Misalnya saja, perilaku orang tua di rumah, perilaku guru, teman sebaya, atau perilaku yang dilihat sehari-hari di lingkungan. Yang kedua adalah model simbolik atau symbolic model, yaitu model yang berasal dari suatu perumpamaan atau gambaran tingkah laku dalam pikiran. Misalnya adalah cerita dalam buku, maksudnya, radio, TV, film, atau dari berbagai peristiwa lainnya. Yang ketiga adalah deskripsi verbal atau verbal description model, yaitu model yang dinyatakan dalam suatu uraian verbal atau kata-kata, atau model yang bukan berupa tingkah laku tetapi berwujud instruksi. Misalnya saja petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu, seperti resep yang memberikan arahan bagaimana membuat suatu masakan. Selanjutnya adalah proses yang terlibat untuk mewujudkan modeling yang efektif. Yang pertama adalah perhatian atau attention, yakni memberikan perhatian lebih ketika melakukan observasi. Yang kedua, mengingat atau retention, proses menangkap dan mengartikan berbagai rangsangan dari panca indera, kemudian dapat mengaplikasikannya kembali secara objektif. Yang ketiga adalah produksi atau production. Pengamat harus mampu memproduksi atau melakukan perilaku yang telah diobservasi. Dan yang terakhir yaitu motivasi atau motivation, pendorong individu untuk melakukan sesuatu. Materi yang berikutnya adalah konsep teori belajar. Teori belajar sosial yang diungkapkan oleh Albert Bandura didasarkan pada 3 konsep, yaitu yang pertama, reciprocal determinism, yang kedua, efikasi diri atau self-efficacy, dan yang ketiga adalah regulasi diri atau self-regulation. Konsep yang pertama adalah reciprocal determinism. Ada 3 faktor yang berpengaruh dalam proses belajar, yaitu lingkungan, pelaku, dan tingkah laku. Dalam teorinya, Bandura mengungkapkan bahwa lingkungan dapat berpengaruh terhadap perilaku, sedangkan perilaku memberikan pengaruh pada lingkungan dan pelaku, sementara pelaku saling berpengaruh kepada lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di samping. Ketiganya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain dan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang disebut dengan reciprocal determinism. Konsep yang kedua adalah efikasi diri atau self-efficacy. Efikasi diri merupakan bentuk dari keyakinan diri. Hal ini dapat menunjukkan kecenderungan seseorang dalam meningkatkan perilaku tertentu ketika dirinya merasa mampu untuk melakukan perilaku tersebut dengan baik. Efikasi diri dapat bersumber dari 4 hal, yaitu yang pertama, pengalaman performasi, yaitu prestasi yang pernah dicapai di masa lalu. Yang kedua adalah pengalaman vicarious, yakni pengalaman yang didapat melalui social modeling. Yang ketiga merupakan persuasi sosial, dan yang terakhir keadaan emosi. Konsep yang terakhir adalah regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Proses regulasi ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, pengamatan diri. Ini terjadi apabila seseorang melihat diri dan perilakunya sendiri, kemudian mengawasinya. Yang kedua adalah penilaian. Terjadi ketika apabila individu mengamati dan membandingkan apa yang ia amati dalam diri dan perilakunya dengan sesuatu standar ukuran tertentu. Yang ketiga adalah respon diri. Terjadi ketika seseorang individu membandingkan diri dan perilakunya dengan standar ukuran tertentu, kemudian memberikan imbalan respon diri pada diri sendiri apabila hal tersebut dinilai sesuai standar ukuran tertentu, dan jika sebaliknya, yaitu ketika suatu perilaku dinilai tidak sesuai dengan standar ukuran tertentu, maka seseorang dapat mengganjar dirinya sendiri dengan respon diri. Baiklah, untuk bab yang ke-12 ini kami akan membahas tentang mazhab humanistik Abraham Maslow dan teori psikososial Erikson. Dan di sini rekan kami yaitu Nafika akan menyampaikan beberapa materi mengenai yang pertama ada biografi dari Abraham Maslow, dan yang kedua ada manusia dalam pandangan Abraham Maslow, yang ketiga ada hierarki kebutuhan manusia, dan yang keempat ada teori psikososial Erikson, dan yang terakhir ada tahap perkembangan manusia. Biografi Abraham Maslow. Abraham Arid Maslow lahir di Brooklyn, New York pada 1 April 1908. Dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Pernah mengenyam pendidikan hukum di City College of New York. Kemudian setelah ia lulus, ia melanjutkan studinya di Universitas of Wisconsin di bidang yang berbeda, yaitu psikologi. Pada masa kuliah ia menikah dengan sepupunya yaitu Beta Goodman dan bertemu dengan gurunya yaitu Harry Harlow, kemudian melakukan sebuah penelitian tentang monyet. Abraham Maslow ini kembali melanjutkan studinya
di Universitas Columbia dan mendalami tentang perilaku manusia, potensi manusia, serta kesehatan mental. Abraham Maslow pernah menjadi pakar di bidang psikologi di Universitas Brandeis pada tahun 1951 hingga 1969. Ia juga pernah menjadi ketua Departemen Psikologi selama 10 tahun. Abraham Maslow mendapatkan gelar dari Asosiasi Humanis Amerika, yaitu Humanist of the Year pada tahun 1967. Hingga pada 8 Juni 1970, ia wafat dikarenakan serangan jantung. Manusia dalam pandangan Abraham Maslow. Manusia menurut Maslow adalah sebuah makhluk yang di dalam dirinya terdapat potensi-potensi positif dan dapat dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Potensi ini merupakan hukum alam yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Maslow, manusia akan terus berusaha untuk mencoba memahami dan menerima diri mereka sendiri. Manusia harus diberikan sebuah kebebasan dalam mengekspor potensi yang dimiliki. Tidak diperkenankan ada penekanan dari orang lain saat mereka mengekspor potensi tersebut, karena tidak menutup kemungkinan akan menumbuhkan gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan ini akan mempersulit mereka dalam mengekspor potensi itu. Maslow memiliki konsep tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang disebut hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan pokok manusia yang meliputi makanan, minuman, tidur, pakaian, udara untuk bernafas, dan lain sebagainya. Dalam kebutuhan fisiologis tidak ada kata puas, di mana setiap manusia yang hidup sangat membutuhkan kebutuhan fisiologis ini. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan atau rasa aman mencakup beberapa aspek seperti perlindungan secara fisik, keamanan terhadap hukum, sampai keamanan dalam bidang psikologis. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau kebutuhan memiliki cinta serta kasih sayang. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak terlepas dari orang lain, seperti keluarga, relasi, afeksi. Ini gunanya agar mereka tidak sebatang kara dalam menjalani kehidupan itu. Yang keempat, kebutuhan harga diri atau penghargaan. Ada dua macam, yang pertama harga diri, yang kedua penghormatan dari orang lain. Harga diri contohnya seperti kekuasaan, prestasi, dan keunggulan, dan penghormatan dari orang lain contohnya seperti status, nama baik, dan pengakuan. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, mencakup pengembangan diri, pembangunan ideologi, dan lain sebagainya. Aktualisasi diri ini merupakan sebuah keinginan seseorang untuk menjadi yang terbaik dari yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Teori psikososial Erikson. Teori psikososial Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dipengaruhi lingkungan sosialnya dalam menjadikan manusia matang dari fisik maupun psikologis. Pengertian dari psikososial sendiri adalah suatu hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kondisi emosionalnya. Kepribadian manusia menurut Erikson akan terbentuk saat melalui tahap psikososial semasa hidupnya. Erikson membagi tahap perkembangan manusia dalam 8 tahap perkembangan. Tahap perkembangan manusia yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, terjadi pada saat seseorang atau individu lahir hingga usia sekitar 18 bulan. Dalam tahap ini, setiap individu akan bergantung dan mengembangkan kepercayaannya terhadap perawatnya. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan. Tahap ini terjadi pada masa awal kanak-kanak usia sekitar 2 hingga 3 tahun. Di sini anak mulai belajar tentang kemandirian, seperti membuat keputusan, membuat pilihan terhadap hal yang mereka sukai, dan kemauan untuk melatih mengendalikan diri. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan, terjadi pada prasekolah usia sekitar 3 hingga 5 tahun. Tahap ini adalah tahap inisiatif, di mana anak mulai memperlihatkan penguasaan dan kendalinya terhadap dunia. Yang keempat, industri versus inferioritas. Tahap ini berlangsung dari usia 6 hingga 11 tahun, awal usia sekolah. Pada tahap ini, seorang individu belajar untuk memonitor dunia imajinasinya.
Yang kelima, identitas dan kebingungan. Terjadi pada usia sekitar 12 sampai 18 tahun di usia remaja. Merupakan tahap yang mendasar karena identitas diri sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan setiap individu. Masa di mana mereka ingin menentukan siapakah dirinya sekarang dan di masa depan. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Tahap ini terjadi pada awal masa dewasa, usia sekitar 19 hingga 40 tahun. Pada perkembangan ini, individu akan menyatukan identitasnya dengan identitas orang lain. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Perkembangan yang berlangsung sekitar usia 40 hingga 65 tahun ini berkaitan dengan apa yang mereka hasilkan, seperti karir dan keluarga. Yang kedelapan, integritas dan keputusan. Merupakan tahap perkembangan psikososial yang terakhir, terjadi pada usia 68 ke atas. Tahap di mana individu akan melihat kembali kejadian yang telah mereka lalui dalam perjalanan hidupnya. Mereka akan melakukan penilaian terhadap perjalanan hidupnya itu. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan materi mengenai konsep psikologi Abraham Maslow. Konsep psikologi Abraham Maslow. Pada dasarnya, psikologi sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia serta penerapannya pada permasalahan manusia. Menurut Maslow, tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan seseorang untuk mencapai tujuan agar kehidupan seseorang lebih bahagia sekaligus memuaskan. Titik fokus Maslow tentang manusia adalah kepribadian dan psikologinya. Hal ini dikarenakan tingkah laku psikologis manusia sangat berpengaruh terhadap potensi dalam diri manusia itu sendiri. Potensi kodrat manusia akan terus berkembang ke arah yang positif jika ada sebuah perhatian di sana. Mereka butuh untuk dihargai, diberikan kesempatan dan jalan. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya untuk mencapai tingkat aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Yang selanjutnya ada mazhab humanistik Abraham Maslow. Humanistik adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Teori humanistik mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan terus berkembang. Teori ini menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Kedua teori ini dianggap melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Keduanya dikritik karena memandang manusia sebagai bidak atau pion yang dikontrol oleh lingkungan pada masa lalu dan mempunyai kemampuan yang sedikit sekali dalam mengarahkan diri. Mazhab humanistik Maslow menegaskan tentang adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk merealisasikan diri atau self-realization. Pandangan ini menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai komponen yang berbeda. Manusia adalah makhluk yang kreatif yang tidak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ketidaksadaran, melainkan dikendalikan oleh nilai-nilai dan pilihannya sendiri. Manusia akan berkembang menjadi pribadi yang utuh jika ia berhasil menunjukkan bakat yang sebaik-baiknya. Freud berpendapat manusia yang sehat ialah manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Namun, menurut Maslow, bukan adaptasi yang menyelamatkan seseorang, melainkan realisasi potensi. Pada tahun 1958, Maslow menamakan psikologi humanistik sebagai kekuatan yang ketiga setelah psikologi behavioristik dan psikoanalisis sebagai kekuatan yang pertama dan kedua. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.